Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta saudara-saudara seiman sekalian yang mengikuti acara pesan doa ini. Bagaimana kabar saudara semua? Kami selalu doakan saudara semua dalam kondisi baik, dalam perlindungan Tuhan. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dengan tema Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Marilah kita siapkan hati kita, kiranya persekutuan doa ini bisa saling menguatkan, saling membangun melalui pujian, firman Tuhan dan doa syafaat. Kita mulai dengan menyanyi NKB 154 bait 1 dan kedua, Setialah, setialah. Marilah saudara sekalian kita bersama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu. Kami boleh menjadi seperti sekarang ini. Ini semua juga anugerah Tuhan. Dalam situasi pandemi, dalam situasi sulit, Engkau tetap memelihara kami semuanya. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau satukan kami kembali dalam persekutuan doa. Kiranya kami boleh saling mendoakan dan saling menopang, sehingga kami boleh dikuatkan melalui persekutuan ini. Juga melalui firman Tuhan yang hendak kami renungkan, juga doa-doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian yang menjadi nas renungan kita, saya ambilkan dari kitab Yosua 24 ayat 14a. Yosua 24 ayat 14a. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini kadang-kadang atau seringkali kita membuat perjanjian. Misalnya, kita membuat perjanjian soal jual atau beli barang yang berharga. Kita membuat perjanjian saat mengajukan kredit di bank. Juga saat kita menikah. Bukankah itu suatu perjanjian antara suami istri yang kita buat? Saat kita membaptiskan anak kita, ada perjanjian supaya orang tua mendidik anak secara iman Kristen. Saat kita sidi atau baptis dewasa, itu juga perjanjian kita kepada Tuhan untuk setia kepadanya. Dan perjanjian-perjanjian yang lain. Saudara sekalian, perjanjian-perjanjian itu ada yang berlangsung sementara. Misalnya pengajuan kredit di bank kalau selesai ya sudah. Tapi ada yang berlangsung lama bahkan seumur hidup.
misalnya perjanjian pernikahan, baptis, atau sidi. Untuk perjanjian yang berlangsung lama bahkan seumur hidup, kadang-kadang kurang kita hayati lagi artinya. Karena perjanjian yang pertama itu sudah kita lakukan lama sekali. Oleh karena itu pada suatu saat perjanjian itu perlu dibaharui kembali. Dalam arti diingat kembali dan diaktualkan kembali. Sebagai contoh, di beberapa gereja ada yang mengadakan kebaktian pembaharuan perjanjian pernikahan. Suami istri yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, lalu dalam kebaktian mengucapkan kembali janji nikah atau memperbarui kembali janji pernikahan itu. Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita juga tentang pembaharuan perjanjian umat Israel dengan Tuhan. Tuhan pernah mengadakan perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai. Setelah berganti generasi, umat Israel generasi baru yang memasuki tanah Kanaan dipimpin Yosua perlu kembali melakukan pembaharuan perjanjian. Yosua yang memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, lalu membagi-bagikan tanah Kanaan kepada suku-suku Israel, dan kini Yosua sudah semakin tua. Yosua memandang perlu untuk mengumpulkan umat Israel untuk membuat perjanjian atau pembaharuan perjanjian kembali. Itu ditulis pada Yosua 24 ayat 1, saya bacakan demikian. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Perjanjian dengan Tuhan diperbarui kembali di Sikem yang intinya supaya umat Israel tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepadanya, tidak menyeleweng menyembah dewa-dewa Baal atau dewa-dewa yang lain. Seperti bunyi nas kita saya baca secara lengkap ayat yang 14 dan ayat 15. Yosua 6 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, umat Israel ditantang kembali untuk takut kepada Tuhan, percaya dan setia kepadanya, atau mengikuti Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, dewa-dewa lain. Tetapi Yosua dengan tegas mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini menarik untuk kita renungkan. Sudah berapa lama kita baptis dewasa, kita sidi, menjadi anggota gereja, menjadi orang Kristen. Pernahkah kita introspeksi diri? Apakah selama ini kita sudah setia kepada Tuhan, beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas? Kita takut kepadanya menjalankan kehendak Tuhan? Ataukah tanpa kita sadari, kita mulai jauh dari Tuhan? Apalagi dalam masa pandemi virus corona ini, ibadah dilaksanakan secara online, melalui YouTube misalnya. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan selama ini bukan ibadah, tapi nonton kebaktian. Sebab jiwa dan raga kita tidak menghadap kepada Tuhan, tidak konsentrasi kepada Tuhan. Sebab nonton kebaktian sambil melaksanakan atau melakukan macam-macam hal, sambil nyambi banyak hal. Apakah iman kita terasa asing, kurang bergairah lagi dalam berdoa, membaca firman dan beribadah? Marilah saudara sekalian kita baharui kembali iman kita kepada Tuhan dan ibadah kita kepada Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi kita tidak sering bertatap muka dengan saudara yang lain, kita tidak beribadah bersama di gedung gereja,
Kita tidak leluasa berjumpa dengan penatua atau pendeta atau kawan yang lain. Tapi ingatlah, Tuhan kita bisa kita jumpai kapanpun dan dimanapun. Masa pandemi virus corona kiranya membuat kita semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Sebab kita tidak lagi bergantung pada orang lain, bergantung pada diri kita sendiri, untuk setia kepada Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya atau tidak. Semuanya tergantung pada diri saudara masing-masing. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan, takut kepadanya, hidup menurut kehendak-Nya, setia beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Amin. Marilah sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau sudah berjanji menyelamatkan kami semuanya. Dengan kami berjanji setia percaya kepadamu. Namun seringkali janji kami kepadamu kurang kami hayati. Sehingga tanpa sadar mungkin kami mulai jauh dari Tuhan. Mulai jenuh dengan kehidupan ini. Kami kurang merasakan lagi kehadiran Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah kami semuanya. Tolonglah Roh Kudus agar kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyelamatan Tuhan, sehingga iman kami bergelora kembali, bersemangat kembali beribadah kepada Tuhan dan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dalam situasi pandemi virus corona ini. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami semuanya. Walaupun di sana sini ada banyak pergumulan, ada juga beberapa saudara kami, atau diri kami atau saudara kami yang mengalami atau sakit terpapar virus corona, atau mengalami kedukaan atau yang lain. Tapi kami percaya itu semua tidak membuat Tuhan jauh dari kami. Tuhan punya rencana yang baik bagi kami semuanya, walaupun kadangkala tidak sesuai dengan keinginan kami semuanya. Kiranya masa pandemi virus corona ini membuat kami semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan, karena kami mau terus setia kepadamu. Kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung dan saudara semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Berkatilah hidup mereka semuanya, ya Tuhan. Kalaupun ada pergumulan dan masalah, mungkin menyangkut keluarga, kesehatan, sakit penyakit, pekerjaan, atau menyangkut apapun juga, kiranya Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka tetap bersabar dan terus berharap kepada Tuhan, dan terus setia kepadamu, dan berupaya melakukan hal yang baik dalam kehidupan ini. Tuhan, kami bersyukur di bulan Agustus ini, kami sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-76. Kiranya kami boleh mensyukurinya, karena kemerdekaan adalah rahmat dari Tuhan. Dan kini tugas kami semuanya, semua masyarakat, untuk mengisi kemerdekaan dengan baik dan benar, dengan bermakna. Kami sungguh bersyukur dengan pemerintahan saat ini, dan terus berikan hikmat kepada mereka semua dalam mengatur masyarakat bangsa Indonesia ini. Bersyukur untuk pencapaian-pencapaian yang ada, infrastruktur yang semakin membaik, ekonomi yang semakin baik, dan yang lain-lain. Walaupun tentu ada banyak yang kurang. Kayak masih prihatin dengan pergumulan korupsi, pergumulan ketidakadilan, ketidakmerataan, dan yang lain-lain. Tolonglah ya Tuhan, kami semuanya, termasuk para pemimpin kami, boleh memikirkan dan berupaya yang paling baik untuk bangsa dan negara ini. Melakukan yang paling baik untuk masyarakat, dan bagi kami melakukan yang paling baik dan bermakna bagi saudara, tetangga, orang-orang lain sekitar kami semuanya. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami terus berdoa untuk program vaksinasi, untuk program mengatasi virus corona. Kiranya semua ditaati, mentaati protokol kesehatan, sehingga kami boleh hidup dengan kebiasaan yang baru, kebiasaan yang lebih baik, lebih bersih, lebih
bagaimana hidup ini kami hargai sesuatu yang berharga, sehingga kami tidak menyia-nyiakannya. Terima kasih ya Tuhan, doa kami semuanya. Saya panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, selamat menjadi orang yang takut kepada Tuhan, setia kepadanya, beribadah dengan tulus ikhlas. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akhiri dengan menyanyi kembali NKB 154, bait yang ketiga, setialah, setialah.